kemarin saya minta Anda untuk, saya kemarin sudah sampai ke security belum ya? Sudah ya? Sudah belum ya? Ini nih materinya saya share aja lah. Oke, ini di modul 34 ya. Jadi dari ya, oke teman-teman, saya sedikit kembali ke apa namanya, nanti di penjelasan ada di modul yang ke modul 3 terkait dengan attack ya gitu. Jadi network attack. Nah, ini sebenarnya materi ini kita bicara terkait dengan kelemahan ya, kelemahan mendasar yang dimiliki oleh protokol TCP/IP yang kita gunakan dalam jaringan kita ya, terkait dengan keamanan. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kita menggunakan alamat IP itu sudah ada bawaan lahir ya, istilahnya itu ya. Sudah ada bawaan lahir kelemahan terkait dengan keamanan. Artinya sebenarnya kelemahan itu bukan kelemahan, tapi sesuatu yang lemah yang dimanfaatkan untuk kejahatan misalnya gitu. Itu bisa. Jadi istilahnya kalau motor, ya kalau saya kasih contoh, Anda naik motor roda 2, ya kemungkinan jatuh kan pasti ada kan gitu. Kemungkinan jatuh pasti ada karena roda 2 dibandingkan roda 4. Nah, itu apakah kelemahan? Iya, tetapi untuk jatuh atau tidak itu kan tergantung kondisi kan gitu ya. Nah, sama juga di IP versi 4 ini, di TCP/IP ini sebenarnya kalau kita bicara IP, maka sebenarnya sudah ada kelemahan bawaan lahir yang bisa dimanfaatkan oleh attacker untuk menyerang jaringan kita. Nah, kalau kita lihat di dalam karakteristiknya, protokol IP itu sifatnya connectionless ya. Connectionless itu apa? Ya, dulu di RSNA 1 sudah kita singgung. Connectionless itu artinya bahwa IP mengirim paket itu tanpa membangun sesi komunikasi, sehingga tidak ada menjamin urutan, tidak ada juga memastikan bahwa data itu si pengirim itu siap dan pengiriman paket kita itu akan lengkap diterima oleh si penerima. Nah, itu tidak ada jaminan. Ya. Nah, proses verifikasi sumber paket ini itu akan membuka celah untuk adanya serangan ya. Serangan seperti IP spoofing ya, yang bisa memasukkan alamat sumber. Nah, itu. Sehingga itu yang bisa dimanfaatkan oleh si attacker ya, untuk melihat celah bahwa kalau kita hanya menggunakan alamat protokol IP tanpa kita memberikan perlindungan tambahan, maka yang terjadi adalah ya jaringan kita menjadi lemah kan gitu. Nah, lalu Pak, terus kalau tadi dikatakan ya alamat IP tidak mendeteksi atau memverifikasi alamat sumber, sehingga seringkali IP spoofing dilakukan untuk memasukkan alamat IP sumber. Karena sifatnya IP itu adalah connectionless yang tidak membangun sesi komunikasi lebih dulu antara sumber ke tujuan. Tetapi pokoknya kirim dan tidak menjamin adanya ya semacam-macam lah. Nah, terus siapa yang menjamin itu? Nah, TCP sebenarnya. Jadi TCP bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan koneksi sebenarnya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah ya kalau hanya IP tanpa TCP ya kan jadinya menjadi masalah kan gitu. Tetapi kalau TCP IP saja tanpa kita ini ya tetap saja dia punya masalah. Nah, lalu yang berikutnya adalah IP ini adalah TCP IP ya. Ya, kita bicara IP dulu deh. Nah, kalau kita bicara IP dalam keamanan jaringan, sebenarnya IP ini menjadi protokol standar kita sekarang. Apapun perangkat yang kita gunakan, selama perangkat kita itu mensupport protokol IP, maka kita bisa berkomunikasi. Ya, analisis header IP. Jadi ada header IP yang ada di situ ya dalam firewall dan sistem keamanan, maka eh, sebenarnya header di dalam sebuah paket IP
Header itu akan digunakan oleh si firewall untuk melakukan identifikasi termasuk mendeteksi ancaman. Nah, kalau alamat sumber IP-nya itu kita tidak tahu, maka dia bisa menggunakan tadi ya spoofing tadi. Dia bisa memanipulasi field header-nya. Ya, field header yang bisa dimanipulasi apa? Misalnya source address-nya, ya time to live-nya, ya. Lalu fragment offset dalam IP itu. Nah, oleh sebab itu salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah kita menggunakan ini ya, filtering ya. Lalu read limiting dan juga validasi untuk apa namanya? Untuk memvalidasi sumber ya. Supaya kita bisa tahu bahwa sumber ini tidak diterima di dalam atau kita membatasi sumber dari mana saja yang bisa diterima oleh jaringan kita. Nah, kita bisa atur itu, kita bisa konversi ke dalam firewall. Yang Anda coba kan nanti ya menggunakan akses control list ya, ACL yang chapter 5. Mungkin Bu In berarti sudah nyoba itu berarti. Nah, fungsi keamanan dan routing. Nah, jadi time to live itu membatasi umur paket. Jadi teman-teman sebenarnya kalau tanpa time to live ini ya, TTL ini, maka paket itu ketika mereka dikirim dari sumber menuju tujuan dan tidak bisa mencapai tujuan, maka dia akan berputar-putar ke dalam jaringan kita. Nah, kalau dia berputar-putar dalam jaringan kita dan tidak menemui alamat tujuan, maka yang terjadi jaringan kita menjadi penuh oleh paket itu yang berputar-putar. Ya seperti jalan raya dari mana ke mana tetapi nggak menemukan tujuan sehingga dia muter-muter, ketambahan paket lain juga tidak dapat mencapai tujuan, muter-muter. Nah, jaringan kita menjadi penuh dan akhirnya menjadi masalah. Nah, itu juga salah satu kelemahan. Nah, untungnya kita punya yang kita sebut dengan time to live. Jadi time to live ini adalah sebenarnya salah satu salah satu cara supaya ketika suatu paket itu dikirim dari sumber ke tujuan itu tidak selamanya ada di jaringan. Tetapi dalam waktu tertentu, kalau dia tidak sampai ke tujuan, maka dia akan di skip atau akan diturunkan kan gitu ya, akan dihapus atau akan keluar ya dari jaringan. Ya, nah di header alamat IP ini, IP versi 4 itu sebenarnya menunjukkan alamat sumber dan tujuan. Nah, kalau alamat sumber tidak bisa diidentifikasi, ya bisa jadi itu menjadi peluang untuk dilakukan serangan. Nah, ini kalau IP versi 6 memang desainnya agak berbeda dengan IP versi 4 ya. Dia memiliki ya lebih sederhana tetapi dia memiliki label ya, lebih mudah untuk dikelola. Perbedaannya dengan IP versi 4, kalau IP versi 5 itu menghilangkan checksum di headernya dan menggunakan alamatnya 128 bit untuk memperluas atau menambah luas ruang alamat. Nah, implikasinya adalah meskipun lebih baik, IP versi masih rentan terhadap serangan jika konfigurasi dan keamanan jaringan tidak memperhatikan atau tidak diperhatikan dengan baik. Jadi tetap saja sebenarnya. Jadi alamat IP versi 6 masih rentan terhadap serangan, tetapi dia lebih baik dibandingkan IP versi 4. Ya. Nah, ini kalau kita bandingkan ya antara IP versi 4 dan IP versi 6 dari sisi keamanan, kerentanan IP versi 4 memiliki kerentanan itu sama dengan kelemahan ya katakanlah begitu ya, memiliki header kompleks dan riwayat eksploitasi yang panjang menjadikannya rentan terhadap berbagai serangan siber. Nah, kalau IP versi 6 ini memiliki desain modern dan efisien. Ya, ini juga sama-sama ya intinya ya. Keamanannya yang disarankan ini 2 stack ya. Lalu ICMP juga sama ya. ICMP itu tahu ya kalau Anda menggunakan ping itu Anda menggunakan protokolnya ICMP. Nah, itu biasanya disalahgunakan untuk apa? DDoS. DOS atau DDoS. Nah, kayak apa DOS atau DDoS itu? DOS atau DDoS itu ya sebenarnya serangan yang digunakan dengan cara dia membanjiri jaringan kita dengan paket-paket dari dia yang memaksa perangkat kita merespon ya gateway kita ya firewall kita itu terutama gateway ya itu merespon permintaan reply ya. Nah, kalau itu dilakukan terus maka perangkat kita menjadi sibuk dan tidak sempat untuk melayani jaringan sendiri. Itu.
Jadi ada pink flood, ya, smooth attack, ya, amplification, reflection attack dan sebagainya. Dan yang paling ngeri itu DDoS. Kalau DDoS kan cuma satu sumber ya, terus menerus. Nah, kalau DDoS itu dia memanfaatkan resource yang ada lebih dari satu, ya, lalu dia menyerang bareng-bareng ke tujuan yang sama. Nah, ini lebih sadis lagi. Ya. Nah, lalu TCP. Nah, TCP Anda tahu, TCP itu prosesnya melengkapi IP sebenarnya yang saya sebutkan tadi. Kalau IP itu adalah connectionless, sedangkan TCP itu connection oriented. Nah, dia menggunakan skema three-way handshake di dalam proses komunikasinya ya. Dia melakukan stateful ya. Three-way handshake itu ya ada proses inisiasi awal sebelum suatu perangkat mengirimkan data atau berkomunikasi, sampai ada respon dari perangkat yang dituju, dan perangkat yang dituju memberikan informasi kepada perangkat sumber bahwa dia sudah siap menerima data. Maka disebut dengan three-way handshake. Nah, proses ini seringkali disalahgunakan ya dengan menggunakan yang disebut dengan TCP SYN flood. Jadi reset attack. Jadi SYN flood itu dia melakukan permintaan proses three-way handshake yang tiada habisnya. Lalu reset attack. Nah, ini sebelum selesai tapi sudah di reset ya, sudah di apa namanya, sudah dihentikan ya, direset dari awal pengiriman datanya. Lalu session hijacking. Nah, session hijacking itu dia mengambil alih sesi tertentu untuk melakukan serangan ya, menguasai komunikasi gitu. Nah, untuk mekanisme mitigasinya ya kita menggunakan SYN cookies ya, firewall stateful dan sebagainya. Ya, nah, ini materinya ada nanti yang lengkap ada di Cisco ya. Nah, ini CMP tadi sudah ya. Nah, ini sebenarnya tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan serangan ya. Ini besok aja lah ini. Saya ambil dari ini. Nanti dicoba aja. Oke, mungkin itu dari saya pertemuan ini. Silakan kalau ada pertanyaan.